Dulu anak saya yang masih kecil tanya gini, Zawa, umi kamu pernah berantem nggak sama abimu? Pernah, tapi nggak rame gitu. Apa kata dia? Kalau mamaku tuh sering banget ditampar sama papaku. Jadi coba anak SD kelas 4, temennya cerita gitu, sering banget mama dipukul, nanti mama masuk kamar nangis banting pintu. Saya bilang kasihan sekali anak ini gitu, diperlihatkan di depan matanya hal-hal yang tidak layak untuk dia lihat gitu ya. Itu keteladanan penting tersimpan di sini. Dan itu Bu, mohon maaf, nanti ketika dia berumah tangga kasihan gitu. Maka keteladanan itu penting. Apa setelah al-adah? Jadi yang pertama al-adah artinya al-qudwah artinya keteladanan. Yang kedua al-adah. Al-adah artinya apa? Pembiasaan atau dibiasakan. Misalnya bangun tidur apa yang dia lakukan, naruh sepatu di mana, baju kotor di mana gitu ya. Terus kalau orang tua mau berangkat misalnya salim, hal-hal kayak gitu. Maghrib TV matikan, sholat, baca Quran, siapin buku buat dia biasakan begitu. Kalau sudah terbiasa, even kita nggak ada, dia akan membiasakan itu. Nak sudah ngaji, sudah nyiapin buku, sudah gitu. Tapi itu butuh waktu antara 1 bulan sampai 3 bulan untuk membiasakan itu. Itu pun kalau sudah keluar, nggak ada yang membiasakan itu bisa luntur Bu. Kita berpikir anak ini kan dulu waktu di rumah begini gitu ya Bu ya, sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ketika dia keluar, dia ke kampus, ngekos, itu bisa luntur tuh Bu. Kenapa? Karena anak kita dibentuk oleh lingkungan. Jadi kita tarik-tarikan tuh Bu di situ Bu. Keteladanan sudah, tetapi di luar kan keteladanan yang dia lihat kan teman-temannya. Dia merokok, misalnya dia pakai pakai baju yang gambarnya nggak layak gitu. Itu kan di luar dia terpengaruh, karena yang dia lihat itu gitu. Akhirnya terbiasa tuh Bu. Nah itu kita tarik-tarikan sama anak di situ. Mana yang lebih kuat antara kita dengan lingkungan di sana gitu. Maka dibutuh yang ketiga, an-nasihah, memberi nasihat. Terus kapan sih waktu yang tepat memberi nasihat? Rasulullah ngasih contoh yang efektif nasihat itu 3 waktu. Yang pertama saat akan pergi. Pesan beliau kepada Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Abbas. Ihfadillah yahfadka. Ya gulam gitu. Nak, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Cuma itu Bu, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Saya ingat sekali ketika akan berangkat ke Pakistan Bu, dicuci otaknya itu, di brainwash, dicuci. Pesan ayahanda cuma almarhum bilang gini, Fat, Allah kita sama ya, Allah kita sama, Allah ayah sama Allah Fatihah sama. Walaupun ayah nggak ngelihat Fatihah, Allah ayah lihat, dicuci Bu otak kita tuh Bu. Sampai di sana Bu, bener-bener kalau mau, namanya anak muda ya Bu ya, 17-18 kan pengennya yang ya itulah gitu. Setiap ingat Allah kita sama, mudah Bu, nggak jadi mau macem-macem. Padahal teman-teman pergi kemana bebas gitu ya. Ingat itu Bu, nggak jadi Bu. Jadi Allah kita sama. Itu anak zaman dulu. Anak zaman sekarang bisa nggak digituin? Belum tentu. Nah Allah kita sama, iyalah sama, siapa bilang beda kan gitu. Jadi beda zaman, beda cara ternyata. Apa kata Ali? Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena kamu diciptakan untuk zamanmu dan anak-anakmu diciptakan untuk zamannya. Nah itu. Makanya nasihatnya beda lagi tuh Bu. Nah, telepon kalau sampai, nak jangan lupa sholat. Kenapa? Anak laki-laki jangan panjang-panjang ya Bu. Ngasih nasihat sama anak laki-laki jangan panjang-panjang. Anak perempuan boleh panjang dikit lah. Anak laki-laki kalau nah nanti kalau dia udah bawa ransel udah pergi langsung, nah kita cari udah nggak ada. Memang nggak bisa dia lama-lama. Anak perempuan malah nanya,
Nah, nanti kalau kamu udah besar, terus malah ngobrol Bu, kenapa? Ada bakat ngerumpi perempuan itu. Jadi kupingnya agak tebel, justru dia ngomong berjam-jam tuh bisa, tapi anak laki-laki enggak. Itu makanya lahiriannya Rasulullah ketika menyampaikan ke Ibnu Abbas, singkat kan, singkat, tapi dalam. Ingat Allah, coba ingat Allah atau jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah apa namanya? Jaga perintahnya, jaga larangannya, jaga, kan gitu Bu. Singkat tapi padat. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua, kapan? Makan-makan. Lagi makan atau makan-makan, traveling kan pasti makan-makan ya Bu, jalan-jalan. Dulu ada seorang anak bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, Umar bin Abi Salamah itu tangannya tangan kiri gerak Bu, gitu. Mau ngambil daging yang ada di nampan. Ibu tuh nggak orang Arab, pernah makanan Arab ya? Kalau orang Arab tuh makannya di nampan Bu, nampan besar. Bukan prasmanan, bukan sepiring-sepiring kayak kita gitu. Makanya orang Arab ngelihat kita tuh makan cimi gitu, kecil gitu maksudnya. Kita kan Bu ayam dibelah 12, dia dibelah 2 Bu, makanya aneh gitu. Kalau kita makan ikan teri, mereka bilang apa? Ya Allah, kamu tuh tega banget, biarkan dia besar dulu. Enggak bisa besar, saya bilang ikan teri memang begini gitu ya. Kita tuh katanya makannya tuh kayak main-mainan gitu ya. Jadi beda Bu fisik kita sama fisik mereka. Kita naik ojol masuk angin kerok gitu kan. Mereka jarang Bu, jarang masuk angin. Makannya itu bagus. Umar bin Abi Salamah tangannya gini nih, tek mengambil daging ya Bu, mau dia ngambil tengah. Apa kata beliau? Ya gulam, sambillah wakul biyaminik wakul mimayalik. Nah, makan tuh baca bismillah, sambillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimayalik, makan yang terdekat gitu Bu. Itu etika makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Anak kita bisa nggak begitu? Enggak Bu, kita nggak bisa bilang, nah Rasulullah bersabda dalam hadis kesekian, nggak bisa. Bagaimana biar hadis ini tersampaikan? Nah, pakai lagu akhirnya, tapi isinya isi hadis. Kan tadi makan baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan yang terdekat gitu kan Bu. Intinya 3 ini masukin ke anak kita. Kita bilang sama anak kita apa? Makan baca bismillah, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kan zamannya beda. Oke, dia lupa lagi, makan baca bismillah. Dia ingat kan Bu, makan dengan tangan kanan, makanlah yang terdekat seperti Rasulullah. Kesimpan Rasulullah di sini. Oke. Kalau dia mau pakai ini, makan gitu kan Bu, dia ingat. Anak-anak itu kan otak kanan yang lebih dominan. Jadi oh gitu, nanti dia berantakan makannya. Kita bilang lagi, makan tidak berantakan, makan tidak berebutan, makan harus dihabiskan seperti Rasulullah. Kesimpan di sini Rasulullahnya Ibu. Anak-anak sekarang nanya apa? Bunda Rasulullah sama Superman hebatan mana? Nah, karena dia tidak mengenal Rasulullah, bahwa Rasulullah itu benar, kalau ini fiksi atau fiktif gitu kan Bu. Anak-anak tuh nggak tahu. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Abi Salamah. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu kapan? Pada saat sakit, saat pergi, saat makan, saat anak sakit, itu hatinya peka Bu. Anak sakit itu sensitif. Nggak usah anaknya, ibunya aja kalau lagi sakit sensitif kan Bu. Kita lagi rebahan, lagi pegang HP, terus suami datang, Bunda udah sehat, Bunda mendingan. Padahal tadi ingat HP, tapi ketika disapa sama suaminya kenapa jadi lebay gitu kan gitu. Jadi kita saja yang tua begitu kan Bu, kalau diperhatikan sensitif hati kita. Nah, dulu ada orang anak Yahudi sakit, ditengok oleh beliau, aslim, masuk Islam lah gitu. Anak ini lihat ayahnya, aslim, masuk Islam lah. Tengok lagi ayahnya sampai 3 kali, aslim, masuk Islam lah. Akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam. Kok bisa? Orang sakit hatinya sensitif. Ibu kalau nengok orang sakit tuh cengeng, makasih ya udah nengokin gitu kan. Sensitif orang sakit itu. Apalagi mohon maaf sakitnya berlarut-larut gitu, dia stroke atau gitu ya Bu ya,
Ini echonya tinggi atau gimana ya? Jadi kalau misalnya kita nengok orang sakit, nah Allah lagi sayang gitu. Nah Allah lagi sayang misalnya gitu ya. Jadi Allah mau ngasih Allah mau ngasih kenikmatan gitu. Allah sedang mengampuni dosa-dosa. Lagi enggak ya? Oke, udah. Dia perlu istirahat aja, dipencet istirahat, diam lagi. Oh siap. Nah itu perhatikan 3 waktu tadi ya. Terus yang keempat apa? Ibu Nabi ngasih contoh kan 5, ngasih tips 5 ya Bu. Pertama keteladanan, kedua pembiasaan, ketiga ngasih nasihat, yang keempat apa? Yang keempat al-mutaba'ah, dipantau, dievaluasi itu. Cara mantaunya bebas, tergantung kita. Kalau masih SD coba cek tasnya. Kalau sudah besar cium aroma mulutnya. Anak bunda datang, sekaligus kita mencium aroma mulutnya. Dia bau rokok atau bau apa gitu. Kalau dulu, sekarang anak saya udah umur 27, tapi waktu kecil Ibu, saya terbiasa ngecek tasnya, saya cek. Ada PR nggak nak? Saya cek. Mereka biasanya wajahnya biasa-biasa saja. Kalau nggak ada yang ketakutan kan Bu. Nah suatu hari saya bongkar tasnya. Waktu itu dia masih kelas 3 SD, saya ingat banget. Ada majalah orang dewasa Bu. Panik ya Bu, majalah orang dewasa, kan dia baru kelas 3 SD. Saya nggak langsung marah, saya cuma tanya gini, nak, ini bukunya siapa ya? Hah? Majalah siapa? Majalah, aku nggak bawa majalah gitu Bu. Oh, berarti bukan kesalahan dia. Terus ini punya siapa? Dari jauh saya lihat ini. Siapa, dia mikir-mikir Bu. Oh iya, tadi temanku nitip buku PR katanya, coba. Kan teman bisa jahat kan Bu, ngejebak dia. Oh iya, tadi aku udah bawa di ransel katanya. Aku udah mau pulang. Tiba-tiba temanku bilang, "Hei, titip buku PR ya." Oh iya, masukin aja. Tapi dia nggak ngeliat kan Bu, karena udah tasnya udah dipanggul gitu, di punggung. Dimasukin sama dia. Qadarullahnya malamnya dia mau buka tas kan Bu. Jadi saya yang pertama menemukan. Enak kan kalau gitu. Kalau memang bukan salahnya dia, kita nggak boleh ngomelin kan Bu, nggak boleh marah sama dia, orang dia nggak tahu menahu. Oh iya, tadi dia nitip buku PR gitu. Oh ya, salam ya sama temenmu ya, ambil buku PR-nya di sini. Sama Ubi atau sama Abi atau sama Umi. Nggak datang-datang Bu. Artinya apa? Oh teman kita, teman anak-anak kita bisa bujah sama kita. Bisa. Jadi kita marah pun harus tahu kesalahannya siapa dan bagaimana kan gitu. Sama halnya seorang ibu. Bu Fatia, saya cek tas anak saya, anak SD Bu, udah nyimpen kondom. SD Bu, anak sekarang tuh mengerikan ya. Ada lagi yang anak perempuan itu menyimpan pil KB. SD Bu. Panik kan Bu pasti orang tuanya. Saya bilang, tanya dulu ini pil KB-nya siapa, kondomnya siapa. Kalau dia nggak merasa membawa, nggak menyimpan, kan kita nggak boleh marahin dia. Boleh saja temannya yang memasukkan gitu. Itu perlu dipantau, perlu dievaluasi. Apalagi zaman sekarang Ibu, zaman sekarang. Terus zaman sekarang mantaunya bagaimana? Saya kadang-kadang Bu ngecek Instagram anak-anak saya cek tuh Bu, siapa yang follow dia follow siapa. Pernah ada wanita pakaiannya nggak senonoh lah, nggak sopan. Terus saya lihat, loh kok dia follow anak saya kan gitu Bu. Saya langsung anak itu yang akunnya begini-begini gitu. Kok ada gitu ya? Kok ada Umi gitu. Itu dia follow aku. Tapi kan yang penting aku nggak follow dia. Oh iya ya. Jadi kalau mau follow kan siapa saja kan bisa follow kita. Yang penting kan kitanya nggak follow dia. Aku nggak berteman sama dia gitu.
Oh iya ya gitu. Kita kan udah parno ya Bu, terkadang ini kok gitu, pakaiannya begini kok unfollow anak kita gitu. Kita udah takut kan Bu, kan dia kan yang memfollow gitu. Oke deh Mi, aku kunci aja Instagramku gitu. Karena yang memfollow dia itu perempuan-perempuan kayak gitu Bu. Jadi saya parno gitu ya. Padahal kan dia nggak salah. Orang yang follow dianya kan nggak follow. Yang penting kan aku nggak follow, aku nggak kenal gitu. Masa aku ngelarang Mi? Oh iya ya, ya udah Mi, aku kunci gitu. Jadi sekarang Bu zamannya memantau anak itu beda lagi kan gitu Bu. Setiap zaman kan harus disesuaikan. Baru yang terakhir apa kata Rasulullah? Al-uqubah, ngasih hukuman. Kapan ngasih hukuman? Kalau yang 4 ini sudah nih Bu, keteladanan sudah, pembiasaan sudah, nasihat sudah gitu. Begitu juga pemantauan sudah. Terus dia bikin kesalahan, hukumannya disesuaikan dengan umurnya, hukumannya disesuaikan dengan kesalahannya. Allahu a'lam bishawab. Nggak terasa ini sudah numpuk pertanyaan, jadi